sahabat pustaka, dalam kondisi pandemi seperti ini kita jangan merenungi nasib. Artinya, waduh, ini semuanya para pengusaha sama ya, wis apa adanya lah. Jangan menerima apa adanya. Artinya kita harus semangat bangkit. Apabila jika perlu kita bisa banting setir, ya nggak apa-apa. Mungkin nggak jauh-jauh dari bisnis yang ada. Nah itu harus, karena harus bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget, luar biasa rasanya. Kebab sultan, mantap. Cuma anehnya, kebab ini ada di saat orang-orang ekonominya jatuh bangun, sulit mencari pekerjaan. Justru kebab sultan ini muncul dan berkibar di Surabaya. Dan ini betul-betul luar biasa. Sahabat pustaka, kali ini sedang bersama saya pemilik kebab sultan, Bapak Agus Arianto. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Pak Agus. Iya. Semua orang sedang mengeluh ya, paling tidak mengeluh. Terus imbas dari pandemi ini kan luar biasa. Banyak orang sulit cari kerja, kena PHK, usahanya surut ya. Tapi Pak Agus malah kebalikannya. Jadi itu semua memang kalau kita melihat segala kondisi itu menjadi peluang. Jadi di mana ada segala kondisi yang lemah itu sebenarnya harus menjadikan peluang. Kenapa? Pandemi ini mungkin banyak ya perusahaan atau UKM-UKM yang banyak gulung tikar, tutup, merumahkan karyawan dan sebagainya. Kita coba berpikir bagaimana dalam kondisi pandemi ini survive. Awalnya memang saya juga tutup sebelumnya, artinya punya usaha kecil-kecilan juga. Akhirnya karena pandemi pasarnya mulai menurun, akhirnya tutup. Namun kita tidak diam dalam kondisi pandemi ini, kita harus survive kan. Bagaimana cara mengembangkan roda ekonomi hariannya, itu penting lah. Dari situ kita mencoba untuk banting setir yang tadinya lebih ke kita bidangnya ke pendidikan. Nah akhirnya banting setir ke kuliner. Nah ini kebetulan karena kan kuliner ini walaupun pandemi orang tetap konsumsi. Nah, di situ kita mencoba untuk mengarah lah. Tapi padahal waktu itu ekonomi sedang sulit Pak Agus. Pak Agus kok percaya banget gitu? Iya, ya semua harus yakin karena kuncinya kan yakin di sini. Artinya dalam kondisi apapun pasti Allah memberikan rezeki di kita semua. Lah tinggal kita bagaimana menjemput rezeki itu. Nah di sini kuliner sebagai pilihan itu karena ya tidak sengaja. Nah itu kebetulan aja, semuanya tidak sengaja. Jadi inspirasinya kebetulan karena anak saya namanya Sultan, makanya saya berikan nama Kebab Sultan. Kebab Sultan. Saya pikir Kebab Sultan itu makanan yang wow, kebab yang hanya di resepnya raja atau apa gitu. Ya, memang itu secara psikologis brand image kita berikan itu memang ada bumbu-bumbunya seperti itu. Jadi kebetulan trennya nama Sultan itu lagi booming di tahun-tahun kemarin itu sampai sekarang lah. Bahkan sampai hari ini. Iya, betul. Lah, saya pakai nama Sultan tidak mengikuti itu sebenarnya karena anak saya itu yang suka kebab itu namanya Sultan. Jadi dikasih nama Kebab Sultan. Kebab Sultan. Betul. Jadi seperti itu backgroundnya. Kan awalnya memang ketika jalan-jalan itu anak saya suka makan kebab kan, suka minta kebab di mana-mana, selalu minta kebab. Akhirnya istri saya suruh bikin kebab. Nah, belajar di YouTube lah. Ternyata kok bisa. Gitu lah. Akhirnya pas kebetulan itu masa pandemi, yaitu kita lagi drop turun. Lah
dari drop itu cobalah jualan kebab depan rumah begitu. Ternyata kok laku gitu loh, diterima masyarakat. Akhirnya kita bikin outlet kecil lah ya, kayak rombong gitu. Nah, ternyata kok bagus respon masyarakat. Lah dari situ kita mencoba memberanikan diri menambah outlet menjadi 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Akhirnya kita mulai berkembang untuk merekrut SDM baru. Jadi ini ceritanya awalnya itu dari kegemarannya anak-anak makan kebab itu. Iya, betul. Jadi Gitu. bukan dari sebelumnya sudah pernah usaha makanan gitu, enggak? Enggak. Jadi memang kebetulan saja, karena memang kita mencoba untuk apa ya, kalau di sini kenapa kok bisa berkembang dan pesat, kita lebih ke manajerial saja, artinya kita mengelola kebab ini secara profesional. Boleh tahu Gitu. sedikit, boleh diceritakan sedikit seperti apa pengelolaannya sehingga kebab Sultan ini di masa pandemi justru makin wow ya, makin booming. Ya, jadi begini, untuk awalnya mungkin ini bisa menjadi inspirasi teman-teman entrepreneur juga ya. Jadi pada waktu pandemi seperti ini kita nggak boleh merenungi nasib. Jangan pernah berpikir lainnya sama juga pada tutup, jangan. Tapi kita mencoba untuk bagaimana bisa hidup. Tetap optimis ya Pak. Tetap optimis. Dalam kondisi pandemi ini bisa hidup, apalagi setelah pandemi, pasca pandemi nanti. Ini lejutan untuk para entrepreneur muda ya, terutama. Nah, seperti itu, harapannya begitu. Lah kemudian semangatnya kita dapat lah, langsung action. Langsung terjun di lapangan, langsung action. Iya. Jadi saya berawal mengawali kebab ini menjadi dirjen, bukan direktur ijen, tapi langsung bukan bekerja. Direktur ijen, bukan direktur jenderal ya. Ya. Dirjen, direktur ijen. Maksudnya apa? Saya belanja sendiri, masak sendiri, bikin sendiri, jual sendiri, memasarkan sendiri, nggak laku dimakan-makan sendiri. Oh gitu, awalnya seperti itu. Iya. Sempat nggak laku? Ya pastilah, artinya sempat tidak laku ya, karena kita belum mempelajari ya, mempelajari karakter konsumennya kebab ini seperti apa. Nah itu berawal dari dirjen tadi. Nah kemudian metodenya itu saya lebih ke ATM, kalau saya boleh bilang ATM. Apa ya ATM itu? Amati, tiru, modifikasi. Jadi ATM, amati, tiru, kemudian kita modifikasi. Jadi seperti kita tahu kebab-kebab pendahulu sebelumnya itu yang sudah ada itu kita tiru, kemudian kita modifikasi. Lebih menarik. Nah, bisa lebih menarik dan memiliki keunggulan. Nah, kita modifikasi konsep-konsepnya seperti itu. Lah, jadi kita nggak perlu pinter. Oh harus seperti kayak saya ini jualan kebab harus koki yang handal, enggak. Bahkan kita belajarnya dari YouTube. Jadi gitu, nggak ada yang harus spesial. Tapi setelah dan tidak perlu sekolah khusus ya? Nggak perlu sekolah koki bahasanya. Seperti itu. Jadi langsung apa itu namanya? Action saja langsung lewat action. YouTube. Betul. Ya. Langsung action, yang penting berani, karena bisnis yang prospek di pandemi ini bukan bisnis yang direncanakan, tapi yang dijalankan. Kan gitu ya. Iya. Nah, saya mencoba untuk berani mencoba. Artinya memang konsep mencoba itu penting ya. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Gagal mencoba. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba satu outlet, ternyata kok diterima masyarakat. Nah, setelah itu saya mencoba outlet kedua. Nah, saya mulai rekrut dari tetangga kanan kiri. Nah, alhamdulillah dukungan tetangga bagus, mulai saya ikut bekerja seperti itu. Akhirnya ikut bantuin jaga. Kemudian kok respon masyarakat bagus, kita coba lagi outlet yang ketiga. Terus. Akhirnya berjalan waktu kita coba untuk menata SDM yang solid, artinya manajerial. Nah, artinya ada bagian pemasarnya sendiri, bagian produksi sendiri, bagian accounting sendiri. Itu setelah outlet yang ke-10 itu. Baru kita tata manajerial. Itu bulan keberapa itu Pak Agus? Bulan kedua. Itu sudah outlet ke-10? Ya, karena kita punya target per minggu satu outlet. Wow. Per minggu satu outlet berarti dalam waktu 1 tahun itu
sudah 40-an. Sudah 40 Iya. 40 outlet ya Pak Agus 40 ya. outletan. Dan itu hanya di wilayah Surabaya Utara saja. Surabaya Utara saja. Makanya mungkin Berarti kalau tidak menutup kemungkinan untuk 1 tahun atau ya 15 paling ya bulan masih Surabaya Timur, Surabaya Timur, Surabaya Tengah, mungkin Selatan mungkin belum, tapi saya coba tetap optimis untuk bisa tiap bergerak lebih minggu cepat. nambah 1 outlet itu ya. Kayak gitu. Jadi itu langkah-langkah yang coba saya kerjakan. Artinya mungkin bagi para sahabat pustaka, jadi yang penting action dulu, berani dulu, mengambil langkah dulu. Nah, ketika sudah jalan, baru dipikirkan pengelolaannya, manajemennya. Nah, jadi nggak perlu di planning dulu, nggak perlu. Kalau di planning malah nggak jalan-jalan nanti. Itu jadi begitu. Repot di planning saja. Iya, perencanaan saja sudah dihitung-hitung ternyata kok minus, akhirnya nggak jalan-jalan. Nah, kalau kita yang penting jalan dulu. Mungkin awalnya kita itu merugi, mungkin bulan pertama itu kok dihitung ternyata minus. Belum dapat untung. Nah ini contoh ini yang terjadi ya di teman-teman UKM. Biasanya kan kalau jalan gitu, waduh ini rugi, saya nggak jodoh. Padahal sebenarnya karena kita belum punya ilmunya. Seperti itu. Nah dari situ pun saya mengalami pada bulan pertama kok rugi ya, minus. Waktu itu minus 1 jutaan lah ya. Duh, besar ya Pak ya? Ya relatif. Besar ya besar, kecil ya kecil. Nah, kemudian dari situ ternyata saya pelajari, di situ saya mempelajari pakai bikin ya laporan keuangan kecil-kecilan lah. Ternyata pembengkakannya di produksinya, kemudian pembengkakannya di biaya SDM-nya. Dari situ kita bisa evaluasi ya. Kita evaluasi akhirnya biaya untuk efisiensi bahan baku seperti apa itu kita cari supplier yang lebih murah, kemudian SDM juga kita kembangkan agar penjualannya bisa meningkat seperti itu artinya tahapan-tahapan yang coba kita jalani selama ini. Boleh tahu Pak Agus, untuk kebab sultan ini dipatok mulai harga berapa ini? Ya, karena kita itu lebih dekat dengan masyarakat. Jadi saya konsepnya adalah memunculkan kebab sultan ini lebih dekat di lingkungan mereka. Outlet kita jaraknya itu antara satu outlet itu sekitar 1 sampai 2 kilo. Dekat ya berarti? Sangat dekat. Bahkan ada yang paling dekat itu jaraknya 5 meter. Jadi di sini ada hotel kebab sultan 5 meter situ sudah ada lagi. Jadi satu jalan itu kita pasang 3. Kemudian di jalan lagi lainnya ada 2. Nah ini kebetulan yang wilayahnya Surabaya Timur, Surabaya Utara itu pasti mereka mengenal kebab sultan. Cuma yang Surabaya lain mungkin belum ya, yang belum. Surabaya Barat, Surabaya betul, lebih dekat. Lah karena itu ceruk pasarnya sudah masuk ke kampung-kampung ya, komplek-komplek itu kita harganya itu variatif dari 5.000 sampai 15.000. Begitu. Jadi sangat terjangkau ya sangat untuk terjangkau. Saat ini gitu biasanya ya. Anak-anak. Cuma kalau yang 5.000 itu kecil. Tapi tetap rasa sama, hanya porsi saja. Jadi komposisinya sama. Komposisinya sama dengan yang. Jadi tidak mengurangi cita rasa kebab sultan yang harga sekian betul, ya dengan itu, yang lebih murah. Secara rasa sama, bedanya hanya kepuasan. Kecil kurang sama besar. Bedanya di kurang situ puas aja. di jumlah. Iya, betul. Secara biasanya kalau kecil, waduh kurang beli lagi. Dan untuk kelasnya anak-anak jajanan uang 5.000 itu mungkin lebih terjangkau. Betul, ya. Itu jadi variannya. Kita paketnya sebenarnya ada sampai paket 50.000, ada seperti yang ini satu box oleh-oleh ini ya. Dikatakan oleh-oleh ini satu box itu 50.000. Itu varian bisa isi ada 4 biji, ada 5 biji. Itu tergantung ada menunya itu. Pilihannya banyak. Kita sebut paket hemat. Jadi dengan membeli dalam jumlah banyak itu bisa lebih murah, lebih hemat. Betul. Untuk kebutuhan ini Pak Agus, itu Pak Agus ori semua. Kebutuhan maksudnya? Kebutuhan bahan kebab misalkan daging itu. Iya. Itu
kita disuplai dari Jakarta, Bu. Oh, langsung dari sana? Ya, langsung dari Jakarta. Ya, yang saya bilang tadi, artinya setelah saya pelajari secara biaya dan sebagainya, ternyata dengan disuplai dari hulunya itu bisa lebih efisien, seperti itu. Jadi, kok bisa Pak Agus langsung dapat dari sana? ya karena jaringan teman-teman. Karena Oh, kita gitu kan ya? tadi berawal kita mengawali bisnis ini akhirnya punya teman-teman ya teman-teman kebab dan Sesama sebagainya. pedagang Ya kebab. sesama Nah, kebab pedagang sehingga mereka mereferensikan bahan yang lebih murah. Nah, ini yang mungkin teman-teman UKM harus pahami. Artinya yang penting jalan kita. Jalan pertama pasti dapat harga mahal, itu sudah lumrah, nggak usah khawatir dan pasti mengalami kerugian. Lah, setelah berjalan nanti pasti akan datang sendiri, entah salesnya produk atau apa, pasti akan datang. Lah dari situlah nantinya kita pasti akan dapat barang yang kompetitif. Apalagi kalau bagus ketika dan murah ya. Iya, betul. Bagus barangnya. Kenapa? Karena kita belinya dalam jumlah banyak, dalam jumlah partai, mendatangkannya dalam jumlah banyak. Sehingga kita bisa dapat harga yang lebih murah. Begitu. Itu alasan produk-produk kita itu yang mungkin ya tidak kalah lah dengan kebab yang lain. Iya. Pak Agus boleh tahu sedikit sebetulnya Pak Agus sebelum mendirikan Kebab Sultan ini, profesi Pak Agus sebelumnya itu apa? Iya, kebetulan saya dulunya trainer, pelatih untuk mata pelajaran kewirausahaan tapi yang bersifat dunia usaha dunia industri yang bekerja sama dengan SMK seluruh Jawa. Dengan lembaga pendidikan ya. Iya, lembaga pendidikan itu memberikan pelatihan salesmanship di seluruh SMK. Seperti itu. Gitu. Jadi begitu pandemi ini SMK dipraktekkan di sekolah tidak tutup hanya untuk trainer mungkin begitu pandemi tidak terlalu dipakai ya Pak Agus ya. Jadi akhirnya ilmu yang biasanya disampaikan ke siswa langsung dipraktekkan sama Pak Agus di sini ya. Iya, dari situ akhirnya kita cobalah kembangkan. Jadi untuk langkah-langkah di dunia usaha Pak Agus sudah paham betul seperti apa caranya langkahnya nanti ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Pak Agus sampai dengan saat ini kan sudah 1 tahun ya, pandemi Pak Agus. Sudah berapa banyak ini? Ya, alhamdulillah sementara ini masih 40. Wow, luar biasa ya. Dalam waktu 1 tahun Pak Agus sudah punya 40 outlet ya. Dan itu lebih. Hanya di wilayah Surabaya Utara. Iya. Nah, ini belum Surabaya Selatan, Timur Surabaya dan Pusat. Barat. Ya. Tidak menutup kemungkinan bisa jadi 2 tahun lagi mungkin 200 outlet ini. Amin. Atau lebih. Artinya dan satu hal, ini bukan franchise. Nah, ini yang membedakan, bukan franchise. Jadi Kebab Sultan ini bukan franchise dari orang-orang, bukan. Jadi itu full kita kelola mandiri sendiri. Jadi 40 outlet, 40 lebih outlet itu kita kelola sendiri. Seperti itu ya. Jadi kalau franchise itu kan orang beli produk kita dikelola masing-masing. Ya. Ini tidak. Jadi kita full financingnya semuanya berarti dari kita semua. Semuanya itu dibekali. Iya. Iya. Dibekali sendiri semuanya. Jadi masih belum kita buka untuk kemitraan keluar. Jadi kita lebih fight untuk kita kelola sendiri. Memang kita menguji diri kita juga kemampuannya sejauh mana juga. Berarti ada pembelajaran khusus ya untuk yang kerja di Kebab Sultan. Betul. Dari mulai cara bikinnya, pembuatannya sampai cara menawarkan. Betul, sampai cara menawarkan itu ada SOP-nya. Kita punya skripnya semua. Jadi para operator ya, namanya operator yang jualan kebab di lapangan itu sudah kita bekali skrip. Jadi mereka berbicara sesuai SOP yang kita berikan. Ada SOP-nya juga. Seperti itu ya. Dan buka sampai tutup. Jadi bukan kriteria khusus misalkan lulusan ini syaratnya ini enggak ya? Kita minimal SMA. Oh, minimal ada, SMA. Ada minimalnya. Kita ada minimal SMA dan sederajat. Kalau jurusannya bebas. Yang terpenting mereka itu mau belajar, mau berkembang, insya Allah kita bina.
Terus dibina di situ. Betul, Dari ada cara trainingnya. mulai bikin, menyajikan, Menawarkan sampai bagaimana dalam semalam itu bisa omset 200 sampai 300 ribu semalam. Oh, sampai segitu ya? Ya, Oh, kayak gitu per outletnya. targetnya ada target ya Pak ya? Kalau dibilang sebenarnya kalau target nggak ada, tapi kita membentuk sebuah sistem target sehingga operator sendiri itu tidak sengaja itu sudah bisa melampaui targetnya sebenarnya. Jadi kita rangsang mereka, artinya ada bonus, ada komisi, ada poin dan sebagainya. Ada poin ketika mereka Betul. penjualannya melebihi dari Iya. yang kita targetkan, Iya, seperti betul. itu. Dan pasti para operatornya itu luar biasa Kejar-kejaran. senangnya, kejar-kejaran. Iya. Betul. Oke. Pak Agus, kembali ke nama ini ke kebab. Kenapa pilihan Pak Agus waktu itu kok ke kebab? Apa hanya karena anaknya suka? Itu saja. Ya, jadi karena anak saya suka, kemudian istri saya suruh bikin, belajar di YouTube, kemudian kita coba tampilkan, ternyata kok banyak diterima masyarakat, dan saya melihat masih belum banyak lah kebab di masyarakat seperti itu. Ya kita kenapa tidak, apa salahnya kita coba kembangkan. Nah, dari situ. Sementara ini yang terdahulu kan menjadi pioner ada kebab sebelumnya itu. Iya, kalau yang saya tahu kebab sebelumnya itu kan untuk harga jualnya sangat tinggi. Betul, dan untuk masyarakat menengah ke bawah itu untuk beli anak-anak gitu kayaknya masih impian. Masih impian, mahal banget gitu loh. Tapi masih. Untuk kebab Sultan ini hanya dengan harga 5.000 sudah bisa menikmati. Iya. Ya, dengan cita rasa yang sama. Ya. Kita sama. Jadi daging asapnya yang kita bikin sama. Tidak ada bedanya, sama. Cuma bedanya komposisinya. Dan tidak ada campuran yang lain, Pak Gus? Nggak ada. Full sama. Daging sapi, kita memakai daging sapi. Jadi konsepnya sama. Bedanya itu kita mencoba untuk lebih ke komposisinya lebih sedikit. Prosentasenya lebih sedikit. Begitu saja. Karena ukurannya lebih mini. Kalau yang 5.000. Tapi ketika yang 10.000, 15.000 itu mungkin kalau disejajarkan sama teman-teman yang lain, insya Allah sama ya, seperti itu. Kita coba mengambil ceruk pasar di kampung-kampung, di komplek-komplek perumahan seperti itu. Pak Agus, apa nih pesan dan kesan Pak Agus untuk sahabat pustaka di seluruh Indonesia? Ya, mungkin untuk para UKM atau mungkin entrepreneur muda, yaitu sahabat pustaka, dalam kondisi pandemi seperti ini kita jangan merenungi nasib. Artinya, waduh, ini semuanya para pengusaha sama ya, wis apa adanya lah. Jangan menerima apa adanya. Artinya kita harus semangat bangkit. Apabila jika perlu kita bisa banting setir, ya nggak apa-apa. Mungkin nggak jauh-jauh dari bisnis yang ada. Nah itu karena harus bangkit. Karena apa, kita kan juga menghidupi tidak hanya kita sendiri, tapi karyawan-karyawan dan sebagainya yang kita harus hidupi. Artinya pasar-pasar tempat kita kulaan juga harus kita hidupi, sehingga kita harus bangkit seperti itu. Nah, bangkitnya seperti apa ya, langsung take action aja, nggak usah dipikir. Jadi langsung take action, menjalankan usaha apa yang sekiranya bisa. Dan kebetulan contohnya saya di makanan yang mungkin nggak ada matinya ya di dunia makanan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, harus bangkit, tetap tidak boleh merenungi nasib dalam kondisi pandemi seperti ini. Begitu. Oke, sahabat pustaka, jangan pernah takut untuk mencoba, dan kegagalan itu gunakanlah sebagai cambuk. Oke, demikian podcast kita kali ini dengan Pak Agus. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.